Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari sebuah curhatan teman kepada saya, Ustadz katanya, anak saya dua-duanya pesantren. Tapi kalau liburan di rumah, itu kenapa ya kalau sholat harus tetap disuruh? Kalau bangun subuh juga harus dibangunkan. Bahkan kalau dia asik dengan HP-nya, malah suka berantem gara-gara disuruh sholat. Ini pertanyaan yang membuat saya kaget. Dan ternyata itu juga terjadi kepada anak saya. Anak saya juga dua-duanya alhamdulillah pesantren. Dan ternyata kejadiannya mirip. Ketika liburan pulang ke Bandung, pulang ke rumah, sholatnya tetap harus disuruh. Padahal ketika di pesantren itu kesehariannya adalah mereka bangun jam 3:30. Jam 3:30 sudah mandi, lalu sholat tahajud, dilanjutkan tadarus sampai menunggu subuh. Itu 24 jam dalam pengawasan ustaz. Tapi setelah pulang, tetap sholatnya harus disuruh. Ini menjadi tanda tanya besar. Nah, berawal dari pertanyaan dan curhatan teman itu, yang ternyata kasusnya sama dengan saya, akhirnya saya membuat sebuah riset. Sebuah penelitian di sebuah sekolah dasar Islam terpadu di kota Bandung. Yang mana salah satu kebiasaannya di sekolah tersebut adalah 5 menit sebelum adzan zuhur, itu anak-anak sudah berkumpul di masjid, sholat berjamaah. Yang qomat, yang adzan, anak-anak semuanya. Yang imam, anak-anak juga. Yang hafalannya paling banyak. Lalu kita membuat kuesioner, ya. Pakai Google Form, ditanya kepada orang tua. Pertanyaan pertama, apakah anak Anda sholat tepat waktu tanpa disuruh? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah bangun untuk sholat subuh bangun secara mandiri? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah merapikan tempat tidur secara pribadi, secara sendiri? Itu pertanyaan. Ternyata 30% menyatakan hanya 30% saja anak-anak mereka sholat tanpa disuruh. Sisanya 70% tetap harus disuruh. Bahkan sebagian ada yang tidak sholat. Itu usia SD. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ya, membangun kebiasaan di sekolah, membangun kebiasaan di pesantren itu tidak cukup berhasil untuk menumbuhkan kesadaran, untuk menumbuhkan keimanan kita, keimanan anak-anak kita. Kenapa? Mereka bisa tepat waktu sholatnya di pesantren karena ada yang mengawasi, karena ada yang mengatur. Jikalau mereka tidak sholat subuh berjamaah, maka akan ada hukuman. Sehingga mereka bisa tertib di sekolah, bisa sholatnya tepat waktu di sekolah, itu gara-gara karena ada aturan. Ketika dia tidak ada aturan, maka kembali kepada habitat semula. Tidak tertib, tidak sholat tepat waktu, kalau sholat harus dimarahin terlebih dahulu. Jadi yang membuat dia sholat tepat waktu adalah aturan. Tapi kalau kita berkaca kepada sejarah Nabi, sirah nabawiyah,
Ini menjadi bahan renungan kita semuanya. Apa yang salah dengan model pendidikan kita? Sehingga pendidikan pesantren saja belum berhasil menjadikan anak itu sholat tepat waktu. Karena ada yang di dalam otak mereka adalah sholat adalah kewajiban, sholat adalah tugas. Ketika ada di rumah, saatnya untuk liburan. Tidak ada tugas, tidak ada kewajiban. Maka anak-anak kita lebih sibuk dengan HP daripada dengan ibadah yang biasa dilakukan di pesantren atau di sekolah. Nah, ini menjadi bahan renungan dan juga evaluasi apa dosa kita, apa dosa orang tua membuat anak-anak menjadi seperti itu. Lalu kita pelajari apa yang dilakukan Rasulullah dalam kurun waktu 23 tahun itu bisa menyebarkan Islam ke seantero dunia. Apa yang dilakukan Rasulullah sehingga muncul sahabat-sahabat yang militansi terhadap Islamnya kuat. Maka jawabannya adalah mengikuti contoh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Maka kalau kita bagi ada dua periode dakwah Rasulullah. Yang pertama periode di Makkah dan yang kedua periode di Madinah. Di Makkah itu berapa tahun? 12 tahun. Di Madinah cuma 10 tahun. Total 22 lebih. Kurang lebih 23 tahun. Kalau kita kaji ayat-ayat yang turun di Makkah atau kita kenal dengan ayat Makkiyah, itu rata-rata berkaitan tentang keimanan, tentang akidah, tentang pengenalan terhadap Allah. Jadi bayangkan 12 tahun para sahabat dicekoki tentang tauhid, dicekoki tentang keimanan. Hampir tidak ada tugas, hampir tidak ada syariat yang diberlakukan di Mekah. Hanya ada satu, yaitu sholat. Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 ba'dan nubuwah. Di tahun ke-10 setelah kenabian beliau. Dan tidak ada lagi syariat-syariat selain sholat. Syariat-syariat setelah sholat itu muncul di tahun 2 Hijriah, kewajiban untuk meninggalkan khamr. Jadi ketika di Mekah, mereka taat kepada Allah, tapi sebagian masih menjalankan minum khamr, sebagian masih judi. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena belum turun syariat. Tapi ketika akidah mereka sudah kuat, keimanan mereka sudah kuat, baru turunlah syariat. Yaitu di periode Madinah. Seperti larangan khamr, ayat yang pertama yang turun itu adalah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi' wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya di dalam khamr, minuman keras itu terdapat manfaat, tapi madaratnya lebih banyak. Itu langkah pertama. Itu ayat tersebut kapan turun? Ayat tersebut turun di tahun kedua setelah hijrah. Dan disempurnakan pada ayat totalitas dilarang khamr itu adalah di tahun ke-6 Hijriah. Termasuk zakat. Zakat pertama ayat sedekah turun itu di tahun 2 Hijriah. Dan disempurnakan di tahun 9 Hijriah. Ini menunjukkan apa? Ketika akidah kita sudah kuat, keimanan kita sudah kuat, maka dia sudah siap diberikan syariat, diberikan tugas. Yang terjadi seperti Umar ibnu Abi Waqqas, Umar bin ibnu Abi Waqqas. Jadi sahabat Umar ini adalah adik kandung dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Usianya waktu itu masih belia, 16 tahun. Ketika terjadi perang Khandaq, beliau satu-satunya bocil yang datang ke hadapan Rasulullah untuk menawarkan diri ikut terlibat dalam perang. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut bertempur dalam peperangan ini. Apa kata Rasulullah? Jangan dulu. Kamu masih kecil, masih bocil, belum waktunya ikut dalam peperangan. Tapi apa yang terjadi? Umar ini tetap memaksa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, saya siap berjihad dalam peperangan kali ini. Bayangkan, usianya baru 16 tahun. Jangankan disuruh sholat, kalau keimanan sudah kuat, nyawa pun akan ditaruhkan. Tapi kalau anak-anak kita, anak-anak saat ini, jangankan disuruh mempertaruhkan nyawa, disuruh sholat saja susah. Membantu orang tua di dapur saja susah. Tapi ketika ditanamkan keimanan yang sangat kuat oleh Rasulullah, jangankan disuruh sholat, jangankan untuk tugas-tugas yang lain,
nyawa pun siap dipertaruhkan. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kunna nata'allamal imana qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Tsumma nata'allamal Qur'ana fazdadu imanuna. Setelah kami mempelajari iman, barulah kami mempelajari Al-Qur'an. Tatkala kami mempelajari Al-Qur'an, iman kami semakin bertambah. Jadi ada tahapan yang terlewati sehingga kenapa membuat anak-anak kita, sebagian anak-anak kita susah untuk disuruh sholat. Karena ada tahapan yang terlewati. Kita langsung mengajarkan syariat sehingga melupakan keimanan. Itu saya punya teman. Saking dekatnya saya heruyan gitu ya. Bro, masuklah ke sekolah kami, kita kasih diskon spesial. Apa kata dia? Nggak mau Dia sudah jatuh cinta dengan sebuah sekolah. Kenapa? Karena ketika anaknya sekolah di sana, yang soleh bukan hanya anaknya, tapi ibu dan bapaknya ikut soleh. Ini yang membuat saya penasaran. Akhirnya apa? Kami studi banding kepada sekolah tersebut. Setelah studi banding, kurikulum unggulan yang dilakukan oleh mereka adalah kurikulum keimanan. Jadi yang pertama kali diajarkan oleh mereka adalah keimanan. Membuat tauhid atau akidah mereka kuat, sehingga ketika akidahnya sudah kuat, diajarkan syariat, itu akan jalan. Salah satu contohnya apa? Ketika belajar matematika, maka dimasukkanlah kurikulum iman. Contohnya bagaimana? Kalau belajar matematika anak kelas 1 seperti apa? Contoh soal, Bapak Hasan punya mangga 5. 3 mangga dimakan kelelawar. Berapakah sisa mangga Bapak Hasan? Itu pertanyaan matematika. Lalu bagaimana pertanyaan matematika, soal matematika disisipi dengan kurikulum keimanan, dengan soal keimanan? Maka libatkanlah nama Allah di sana. Contohnya seperti apa? Bapak Hasan, Allah berikan rizki 5 mangga. Lalu 3 mangga disedekahkan oleh Bapak Hasan kepada anak yatim. Berapakah sisa mangga Bapak Hasan? Jadi pelajaran matematikanya dapat, kurikulum keimanannya dapat. Itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi bisa jadi nasihat kita adalah, yang kita lakukan saat ini adalah perintah. Nak, sholat, nak. Nanti kamu kalau tidak sholat masuk neraka. Jadi yang tertangkap oleh otak manusia, otak anak-anak adalah bukan pelajaran keimanan, tapi adalah perintah dan tugas. Maka ketika otak menangkap itu sebagai tugas, yang terjadi apa? Malas. Yang terjadi apa? Beban, berat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang ditangkap oleh otak mereka adalah tugas. Makanya ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Cara mendidik anak-anak kita adalah libatkan selalu Allah. Kata Allah dalam ayat pertama Al-Quran yang turun dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Kita sering menasihati anak kita, tapi lupa menyebut nama Allah. Langsung diperintahkan saja, nak, kalau menyimpan sepatu harus di raknya. Nak, kalau habis tidur dibereskan tempat tidurnya. Nak, kalau semuanya perintah. Lupa membawa Allah. Yang bagus itu seperti apa? Nak, Allah itu suka sekali kalau melihat kamar kita rapi. Karena Allah itu menyukai tentang kebersihan. Sebut nama Allah, itu pelajaran iman. Jadi ketika anak-anak mendengar kata Allah, maka yang didengar adalah bukan perintah orang tua, tapi disukai oleh Allah. Jadi itulah pelajaran keimanan terhadap anak-anak. Itu rasakan, hasilnya akan berbeda. Kami sudah mencoba beberapa bulan ini menggunakan dialog keimanan. Termasuk ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah bukan memarahi dan melarangnya. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalimat jangan ini adalah larangan. Maka akan diterima oleh otak sebagai paksaan. Maka apa yang harus kita lakukan? Libatkan Allah dalam menjelaskan ini. Nah, bisa dibayangkan kalau rumah kita berantakan banyak sampah, kira-kira Allah senang nggak? Maka dia akan menjawab tidak senang. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya Allah senang? Dia akan menjawab, harus rapi. Dia sendiri yang menjawab. Maka ketika dia yang menjawab, dia akan bertanggung jawab dengan ucapannya.
Itulah yang dimaksud dengan pelajaran keimanan. Jadi Bapak, insya Allah ya, kita sama-sama memperbaiki model pembelajaran kita, dimulai dari keluarga kita. Dan rasakan hasilnya setelah beberapa minggu ada perubahan yang signifikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.